Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Yang Allah hormati para ulama, guru agama, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Masjid Darus Salam, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Malam hari ini yang kita bahas adalah ar-ruknus tsalis al-qiyam. Rukun yang ketiga adalah berdiri, al-qiyam. Al-qiyamu huwa intisalul qamati. Qiyam itu adalah tegaknya badan, perawakan. Jadi modelnya perawakan. Model bentuk tubuh body kita ini kan tegak kayak gitu. Itu namanya al-qiyam. Wal qiyamu fardun minal qadiri alaihi fil faraidi. Qiyam ini, berdiri ini adalah merupakan fardu, rukun tadi, minal qadiri, bagi orang yang mampu, fil faraidi, di salat-salat fardu, fil adai, baik di waktu salat yang tunai, wal i'adati, ataupun ada di waktu salat yang mengulang. Kayaknya tadi agak ragu nih, salat kita itu kayak sahkah ada atau seperti apa, atau mungkin gimana begitu kan ceritanya, kan ada merasa ragu waktu salat tadi, atau mungkin keluar angin, atau mungkin kebawa najis misalnya kan, jadi kita ragu-ragu, maka kita mengulang kembali salatnya. Nah, ini juga tetap wajib berdiri. Wal qadai, bahkan termasuk salat qada. Nah, salat qada, maka berdiri adalah merupakan fardu, baik salat tunai, salatnya mengulang, ataupun salat qada. Nah, ada nggak pertanyaannya, ada nggak salat qada? Dalam kitab ini ada ternyata salat qada itu. Nah, kita ulang, barangkali dahulu kita banyak tidak sholat, maka berapa kali misalnya habis sholat maghrib kita sholat lagi 2 atau 3 kali sholat maghrib, yang maksudnya itu adalah qadha. Nanti setelah sholat isya, kita selesai sholat isya, sholat lagi isya, yang niatnya adalah qadha, 2 atau 3 kali qadha, dan seterusnya. Walil balighi wasabi warrajul wal mar'ah. Jadi bagi orang yang baligh, bagi anak-anak, bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, maka tetap bahwasanya berdiri adalah tetap merupakan rukun. Nah, kenapa di sini rukun itu diletakkan di berdiri itu diletakkan di rukun yang ketiga? Padahal waktu kita sholat kita pasti duluan berdiri. Nah, gitu kan, pasti duluan berdiri. Kenapa kok diletakkan di nomor 3? Nah, ini ada penjelasannya. Qaddama asy-Syirazi wa ghairuhu fardul qiyam 'ala niyah wa takbir. Kalau Imam Syirazi dari Imam Imam Syafi'i juga, maksudnya Syafi'iyah juga, Asy-Syirazi itu lebih mendahulukan qiyam, berdiri dulu, baru niat, baru takbir. Nah, bainama akhar Nawawi, adapun Imam Nawawi pengarang kitab Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, dan macam-macam, bahkan syarah Muslim, itu Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, beliau mengakhirkan qiyam itu anhuma ma'a annahu muqaddun alaihi fi'lan li'anna niyata wa takbir ruknani fi shalah mutlaqan wa amal qiyam wa huwa ruknun fil faridati faqat. Nah, kenapa Imam Nawawi mengakhirkan, meletakkan al-qiyam, berdiri ini di rukun yang ketiga, atau didahulukan
niat dan takbir, karena niat dan takbir itu adalah rukun mutlak, sementara berdiri itu hanya rukun di sholat fardu saja, sementara sholat sunnah yang lainnya boleh tidak berdiri. Misalnya kita kecapean sholat sunat, sholat duha misalnya 20 rakaat, misalnya ceritanya kan 10 rakaatnya berdiri, 10 rakaatnya duduk, atau sholat taraweh misalnya, atau sholat apapun yang namanya sholat sunat boleh duduk, sementara qiyam itu hanya fardu, wajibnya di sholat fardu. Banyak hadis Rasulullah SAW, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya berdiri itu adalah merupakan rukun, dan itu tidak akan kita bahas di sini, sudah jelas intinya. Selanjutnya, kaifiyatuhu wa syartuhu, bagaimana cara berdiri dan syarat-syarat berdiri itu seperti apa. Yatahaqqaqul qiyam bintisabil qamah, sebenarnya berdiri dalam rukun salat itu adalah memang adalah tegaknya badan. Wa syartuhu nasbu faqaril musalli, dan syaratnya adalah tegaknya tulang belakang orang salat. Wa huwa izamun minaz zahri aw mafasilihi, baik dari tulang-tulang ataupun dari persendi-sendian. Jadi namanya tegak itu seperti kita berdiri tegak, baik termasuk persendi-sendian kita itu juga ikut tegak. Ini normalnya, bukan dalam artian orang yang sakit, amun garing, atau mungkin karena faktor usia, itu lain lagi kisahnya. Nah, kalau faktor usia itu lain ceritanya. Islam itu penuh dengan toleransi. Ini bagi yang masih dalam keadaan normal, maka berdirinya harus berdiri tegak. Berdiri tegak itu termasuk persendi-sendian kita ini juga berdiri tegak berdirinya. Jadi tidak yang tidak yang lebar sekali kaki kita terbuka, bahasa Banjarnya bebirangkang, bukan bebirangkang, bukan juga rapat sekali, nanti ada penjelasannya. Jadi yang namanya berdiri tegak itu ya seperti kita berdirilah gitu. Jarak antara dua kaki kita, kaki kanan, kaki kiri, itu adalah sebatas bahu kita. Bahkan ulama itu ada pernah menyatakan dalam beberapa kitab dari mazhab Syafi'i, itu shibran, sejengkal. Sekali jengkal kita, kalau jengkal tangan kita, jari kita panjang, mungkin lebar juga berarti PRT, lebar juga berarti jarak kaki kita itu. Tapi kalau kaki saya kayak gini, tapi pada dasarnya adalah kebanyakan ulama menyatakan selebar bahu. Berarti tidak bisa kita lebih lebar daripada bahu kita, kaki ini. Dan itulah estetikanya sholat. Estetikanya sholat itu kayak gitu. Kalau misalnya kita lebar sekali, itu kan rusak tuh cara sholatnya. Coba kita melihat orang sholat tapi kakinya terbuka lebar, bagus kada kelihatannya? Kada bagus selalu. Itu ada lagi yang kayak gitu, itu lain lagi ceritanya. Ada yang ingin menyatukan kaki satu dengan kaki yang lainnya. Nah, itu memang ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya, tetapi bukan itu yang diinginkan, dalam hadis itu. Intinya adalah kaki kita ini selebar bahu kita. Itu rumusnya sudah kayak gitu. Kalau ada yang ingin mencari kaki atau menempelkan kaki ke kaki sebelahnya, itu memang ada hadisnya, tapi bukan itu maksudnya. Ini bukan ujar kita, tetapi kata ulama. Ada hadis Rasulullah itu an Anasin radhiyallahu anhu qala. Lalu dari Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu sufufakum, berkata Rasulullah, qumu sufufakum, tegakkan saf-saf kalian, luruskan, qumu sufufakum, tegakkan saf-saf kalian, maksudnya adalah luruskan kayak gitu. Fa inni arakum min wara'iz zahri, kata Rasulullah,
sesungguhnya aku itu mampu melihat kamu itu dari belakang pundakku. Jadi Rasulullah itu mengatakan gini, betapa pentingnya meluruskan shaf supaya tidak belok-belok, ada maju ada mundur. Itu adalah karena aku, kata Rasulullah, sungguh mampu melihat kamu itu dari belakang pundakku. Jadi Rasulullah, salah satu mukjizat Rasulullah itu mampu melihat yang di belakang sama seperti melihat ke depan, nah, gitu, tanpa harus menoleh. Fa inni arakum min wara'iz zahri. Sungguhnya aku mampu melihat kamu itu dari belakang pundakku. Nah, setelah mengucapkan seperti itu, lalu Anas bin Malik cerita, setelah mengucapkan hadis Rasulullah itu, sampai situ aja Rasulullah itu bersabda. Lalu Anas bin Malik cerita, wa kana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi. Ada salah seorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu teman sebelahnya dan menempelkan kakinya dengan kaki teman sebelahnya. Wa qadamahu biqadamihi. Kakinya dengan kaki orang sebelah. Nah, itu ceritanya, hadisnya itu. Nah, ini bukan Rasulullah menyuruh, tetapi setelah Rasulullah menyatakan qumu sufufakum fa inni arakum min wara'iz zahri, tegakkanlah saf kalian, sesungguhnya aku mampu melihat kamu itu dari belakang pundakku. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menempelkan kakinya dengan kaki orang sebelah, menempelkan bahunya dengan bahu orang sebelah. Itu bukan ucapan Rasulullah, tetapi cerita Anas bin Malik ketika melihat seseorang yang kayak gitu. Apakah itu perintah Rasulullah? Tentu seandainya itu merupakan perintah Rasulullah, maka akan dijadikan hujah. Tapi kenapa Anas bin Malik menyatakan wa kana ahaduna, ada salah seorang di antara kami, bukan disebut namanya? Nah, ceritanya seandainya itu dilakukan oleh sahabat-sahabat terkemuka, maka akan menjadi hujah. Misalnya Abu Bakar, wakana Abu Bakrin, wakana Umar, wakana Utsman, wakana Ali misalnya. Tapi kenapa Anas bin Malik menyatakan wakana ahaduna? Ini analisis sedikit ya. Ada salah seorang di antara kami, gitu. Itu berarti hanya cerita saja, bukan dijadikan sebagai hujah, maksudnya kayak gitu. Tidak dikenal lagi orangnya itu. Yang kedua juga ahaduna, salah seorang di antara kami, tidak dikenal. Ahadun itu adalah, kalau kita melihat dari bentuk katanya, adalah bentuk tunggal, mufrad, satu orang saja, tidak banyak orang. Nah, berarti hanya dipraktikkan oleh satu orang. Maka artinya bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Cukup kita merapatkan, maksudnya merapatkan itu sewajarnya, tidak sampai kita menempel-nempel segala, cukup gitu. Tapi jangan juga renggang. Berbeda halnya dalam kondisi-kondisi wabah dan segalanya, dan itu merupakan protokol kesehatan. Maka jangankan kita, di Masjidil Haram pun juga renggang gitu kan, kalau dalam kondisi yang seperti ini. Nah, itu intinya adalah berdiri tegak, lebar kaki kita adalah selebar bahu. Falau istanada ila jidarin au insanin au i'tamada ala asa bihaitsu la rufi'a mastanada ilaihi la saqata sahhat salatuhu ma'al karahah. Jikalau ada orang bersandar, saking pengennya dia itu berdiri, supaya berdiri, tapi dia bersandar ila jidar, bersandar ke dinding, au insan, atau bersandar ke orang, ada orang, au i'tamada al asa, atau bertopang di atas tongkat supaya bisa tegak, bihaitsu law rufi'a, sekira-kiranya jika ia diangkat, atau mastanada ilaihi, seandainya sekira-kiranya dia itu tidak bersandar ke situ, la saqata, dia akan jatuh. Nah, karena dia tidak bisa berdiri gitu kan, dia otomatis harus bersandar.
maka kalau dia tidak bersandar maka niscaya dia jatuh, sahhat salatuhu, sah saja salatnya, sah salatnya sambil bersandar, ma'al karahati, tapi termasuk hukumnya makruh, li'annahu yusamma qa'iman, karena memang tetap dia sah karena dia itu termasuk berdiri. Nah, lakin law istana muttaqian bihaitsu la rufi'anil ardi qadamaihi ila amkanahu al-baqa lam tasihha salatuhu. Tapi seandainya dia itu bersandar, lalu dia diangkat bersandar ini, lalu tempat sandarnya itu hilang atau diangkat, lalu dia masih tegak berdiri, la amkanahu al-baqa, maksudnya dia tetap bisa berdiri, dilepas nih, dilepas tempat dia bersandar tuh, ternyata masih bisa berdiri, lam tasihha salatuhu, maka termasuk tidak sah salatnya. Berarti memang betul-betul harus berdiri kayak gitu. Li'annahu laisa biqa'imin, karena ia bukan termasuk berdiri. Nah, itu intinya. Ya bukan termasuk berdiri, atau mungkin dia nempel kayak gitu, nempel di dinding, lalu entah gimana ya, bisa nempel salat, bisa berdiri, bisa nempel ya. Ini ceritanya aja mungkin kita berandai-andai ya gitu. Intinya adalah berdiri kayak itu, namun kadang kau berdiri, kau duduk, kayak itu intinya. Tapi sakingnya nih, nah saking bahasanya kayak gitu. Intinya adalah berdiri. Kalau berdiri bersandar di dinding atau dengan orang atau bertopang dengan tongkat, kalau sekira-kiranya dia itu hanya ingin bertongkat saja lalu dilepas tongkatnya dia masih tetap bisa berdiri, maka tidak sah salatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tongkatnya ini dilepas langsung dia jatuh, maka berarti keharusan dia itu bertongkat, saking dia pengen melaksanakan berdirinya itu, maka sah salatnya. Wala yasihhu ayyusalliya munhaniyan, wala yasihu ayyusalliya munhaniyan ila qudamin au ila khalfin. Tidak sah salat itu dia ini sambil melengkung ke depan atau ke belakang. Ya, ceritanya ini dalam keadaan normal salat, lalu salat kita sambil mungkin menunduk sekali, melengkung ke depan, menunduk sekali kayak gitu, atau ke belakang, betungak salatnya, misalnya seperti itu, maka tidak sah menurut ulama menurut kitab ini. Bihaitsu yasiru ilar ruku aqrabu, sekira-kiranya itu saking menunduknya ini hampir sama seperti ruku, maka tidak sah salatnya. Tapi ini ingat kita ini dalam keadaan normal gitu ya. Wa kadza la yasihu ay yaqifa ma'ilan ila yaminihi aw yasarihi bihaitsu la yusamma qa'iman. Sama juga tidak sah salatnya itu jikalau yang berdiri ini sambil cenderung ke kiri atau ke kanan, miring. Maaf ya, misalnya sholatnya yang kayak gini nih, ada kan sholat yang agak santai kayak gini misalnya kesembayangnya, bukan keadaan karena ada masalah itu ya, beda hanya kalau misalnya memang sakit kaki sebelah sini atau ada apa, habis ada perban, itu kan lain ceritanya. Nah, kan sembayang karena pulang kayak ini saking kebanyakan rakaatnya, nah gitu kan ceritanya, kira-kira sholatnya lalu miring itu, maka itu tidak sah. Nah, berarti berdirinya itu harus serius gitu ceritanya. La yusamma qa'iman litarkihil wajib bila uzrin. Nah, ini ceritanya. Itu tidak disebut sebagai berdiri karena dia meninggalkan kewajiban tanpa uzur. Wa idza waqafa qa'iman au atraqa ra'sahu au atraqa ra'suhu bi ghairi inhina'in sahhat salatuhu. Tapi kalau orang itu berdiri tegak atau dia menundukkan kepalanya tanpa melengkung,
Memang kita kan nanti ada bahasanya memang harus melihat sajadah kan gitu. Waktu sholat itu harus melihat sajadah atau melihat tempat sujud kita. Tapi tanpa melengkung sekali maka sah saja salatnya. Artinya menunduk tuh teman-teman anak tawadhu lah, menunduk benar kayak itu. Atau mungkin ada kita kadang-kadang salatnya mungkin pernah nggak kita merasakan ya salat ini sambil asik mendengar bacaan imam kadang-kadang begitu kan, ada bergerak gitu, atau mungkin sambil bacaan sambil goyang melihat kayak ini ke bawah kan gitu. Nah, apa yang dilihat istilahnya kayak gitu. Nah, ini juga hati-hati. Kadang-kadang mungkin saking asyiknya kira-kira ya, atau mendengar bacaan imam, oh mantap sekali bacaan imam ini sambil melihat seperti itu, maka itu tidak termasuk qaim, tidak masuk berdiri, tidak termasuk qiyam gitu ya. Nah, wa illam yutiq al-qadiru al intisabi lin hina'i fi zahrihi limaradin au kibarin, jikalau ada orang tidak mampu berdiri tegak, menegakkan belakangnya, limaradin au kibarin, karena sakit ataupun sudah tua, wasara karakiin, sampai dia itu berdirinya seperti orang ruku, fayalzamuhu al-qiyamah hasba istita'atihi, maka dia berupaya untuk berdiri semampunya dia mampu berdiri. Kayak apa mampunya berdiri? Segitu. Wa idza arada ar-ruku' zada fil inhina'i in qadar alaihi, dan ketika ruku dia sudah mungkin karena sudah sakit atau apa uzur atau apa, berdirinya cuma begini aja mampunya, ya udah kayak gitu aja berarti berdiri. Pas ruku, bila ruku tulang belakang kada kawa, berarti bila ruku zada fil inhina'i, maka tambahi sedikit, berdirinya kayak gini, rukunya tambahi sedikit. Nah, jikalau itu pun mampu, in qadra alaihi, jika mampu. Itu ceritanya kalau kita dahulu ulun ketujuh waktu kecil dulu mencoba-coba kayak apa caranya merasakan tuh, nah kayak pas sembahyang, kayak ini ujar ulun menyambat kai, kayak sekalinya bubungku kayak pian tuh, wah ikam nih anak ditendang kai, ikam nih menuruti kayak aku warisakan aja juga, ujar kai. Aku kan ada sakit kada bebungkuk karena memang keadaan kayak itu, namun ikam bebungkuk jelas ikam sakit karena masih usianya masih kayak gini kan. Hanya mengerti itu. Nah, kadang anak saking melihat kenapa maka timbul berbungkuk kayak ini, sekalinya memang keadaan orang sudah kayak itu. Nah, bahasan selanjutnya memang banyak, ada sedikit lagi, al-ajzu anil qiyam. Ammal ajizu anil qiyam fayusalli qa'idan kaifa sya'a. Jikalau orang itu tidak mampu berdiri, maka silahkan salatnya berduduk. Nah, bisa berduduk. Termasuk orang yang tidak mampu berdiri tadi adalah wayushmalul ajzu adamul imkan anil wuquf, yaitu termasuk orang yang lemah berdiri, yaitu sesuatu yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Itu termasuk harus sholat berduduk. Pian maunjun pajilah mancing, pas sampai waktu sholat, waktu di jalan itu kan naik jokong, atau jokong berdua lagi, gana-gana lagi orangnya di jokong itu. Aku sembahyang anu ajar, iya kah? Nah, kayak Pak berdiri, aku berdiri. Jangan, sampian berdiri bisa terbalik jokong kita. Nah, kayak apa? Nah, misalnya berduduk aja syarat, apalagi berdiri. Rokok dan segala, apalagi goyang-goyang, timbul vertigo misalnya. Maka itu termasuk ajzun, termasuk tidak bisa berdiri. Al-ajzu anil qiyam itu termasuk orang yang tidak mampu berdiri, lemah berdiri. Maka
tidak memungkinkan untuk berdiri, maka termasuk sebenarnya bisa dia melaksanakan sholat sambil duduk. Nah, saking anunya ya, kalau lah kan jauh, kalau sampai mengayuh jokongnya itu sampai tempat peristirahatan mungkin sudah lewat waktunya, maka sholat tadi situ. Wal khaufu minal halak wal gharaq, ataupun mungkin kita khawatir adanya kebinasaan atau tenggelam dan segalanya, maka boleh kita duduk. Wa ziyadatul marid, ataupun kalau kita berdiri maka bertambah penyakit kita, maka boleh kita duduk. Awil khaufu limasyakkatin syadidah, atau misalnya karena ada kesulitan yang sangat sulit sekali, mungkin tidak bisa kita gambarkan gimana rasanya sulitnya itu, maka boleh kita duduk. Au dauranur ra'si lirakibis safinah, atau ketika kita ikut, nah ini yang contoh tadi, ada perahu atau gelombang, kelotok atau perahu atau apapun, karena gelombang di kapal yang tidak memungkinkan kita, kalau kita berdiri maka bisa jadi kita akan berputar-putar kayak itu kepala kita, maka untuk menjaga keseimbangan kita, kita pun duduk untuk melakukan sholat. Artinya gini, kesimpulannya adalah yang termasuk orang yang tidak mampu berdiri itu tidak hanya karena sakit, tidak hanya karena ada aral atau apapun, tapi tidak memungkinkan kita untuk duduk, maka tidak memungkinkan kita untuk berdiri, maka boleh kita duduk untuk melakukan sholat. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan materi kita pada minggu depan. Assalamualaikum.